Sudah jajan belum? Belum tak tanya kok saya. Yang di sini bawa uang saku? Bawa. Kalau nggak bawa tuh belakang mama-mama. Nangkrong kayak. Nah sebelah sini kabar baik? Alhamdulillah. Sudah jajan? Wow, si bocil sudah. Entek piro mau? Habis berapa? Wah, semua. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada pagi hari ini dalam acara yang luar biasa Wisuda Quran Santri TPG Solo Raya. Ustaz mau tanya nih, yang sudah bisa baca Al-Quran tunjuk jari. Oh, ibu-ibu belum bisa baca ya? Bapak-bapak belum bisa. Baik, yang sudah punya hafalan juz 30? Wah, banyak. Yang sudah punya hafalan juz 29 dan 30? Sedikit, berkurang. Yang hafalannya punya 3 juz 30, 29, 28? Ibu-ibu, bapak-bapak orang sengaja semua aku mah paham. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka minum jus jambu. Nah, kabeh ya jus jambu ya. Bukan jus ama ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya salam dan salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tawadan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti di surga kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, tepuk 1, tepuk 2, makanya sudah. Terus apa ini sertifikatnya ditaruh? Sertifikatnya ditaruh, snacknya juga ditaruh. Ikuti gerakan Ka'anto, tangan ke atas, tangan kanan, tangan kanan. Kemudian taruh ke samping temannya. Punggung, ya, punggung atau pundak. Kue rasa tuh. Baik, ikuti kata-kata kantor. Teman-teman, apa kabar? Bahagia kan? Baik-baik saja kan? Hari ini kita semua berbahagia. Hari ini kita semua bangga karena hari ini kita akan memberikan hadiah untuk mama, papa, ayah, ibu. Siap? Siap ya? Tenang Korea. Tenang loh ya. Oh, tenang. Iya. Sekarang tangan kiri ke atas. Tempelkan pundak temannya. Pembalasan lebih kejam biasanya. Siap ya? Ya temanku. Ya temanku. Bangker-bangker tenang lagi. Aku sudah siap memberikan kebahagiaan untuk mama, untuk papa, untuk ayah, untuk ibu. Ning yo kuwi aja banter-banter. Yen ngeplak. Panas yo. Panas yo. Tenang panas. Yo wes. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Karena kita di masjid teman-teman, ayah, bunda, bapak, ibu semuanya, kita jaga adab masjid. Coba sekarang tepuk diam. Kita tenang bareng 10 menit. Bisa?
orang yang beriman, anak yang soleh, Allah cabut rohnya, turunlah malaikat dari atas langit membawa kafan dan juga minyak wangi dari surga. Kemudian berdiri duduk mereka di samping orang yang akan dicabut rohnya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, keluarlah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada keridhaan Tuhanmu, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Siapa kamu? Tenang, aku malaikat yang baik hati, wajahku berseri-seri, dan aku membawa kafan dari surga untukmu. Ketika orang beriman dicabut ruhnya oleh malaikat maut, laksana air keluar dari ceret, mudah sekali tanpa halangan. Dicabutlah ruh itu, kemudian ditangkap oleh malaikat, kemudian dikafani dengan kafan dari surga, ditaburi dengan minyak wangi yang dibawa malaikat dari surga. Kemudian ruh itu dibawa malaikat naik ke atas langit, dibukakan langit pertama. Ruh siapa ini? Baunya wangi semerbak. Aku belum pernah mencium bau wangi sewangi. Siapakah dia? Dijawab malaikat, ini adalah ruh anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh, namanya Fulan bin Fulan. Naik lagi sampai ke atas langit ketujuh, sampai di hadapan Allah. Allah kemudian berfirman, catatlah dia di dalam kitab ilmi. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Apa itu kitab illiyun? Kitab yang sudah ditulis kebaikan. Setelah itu teman-teman semuanya, ruh orang-orang soleh tadi, ruh anak-anak yang baik tadi dikembalikan ke jasadnya. Kemudian orang-orang yang mengiringi jenazahnya sampai ke kubur, roh tadi mendengar suara orang yang berjalan meninggalkannya. Tinggallah seorang diri di alam kubur, tidak ada teman, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakak, tidak ada adik. Dalam keadaan yang ketakutan, datanglah malaikat penjaga kubur. Siapa malaikat penjaga kubur? Mungkar dan Nakir. Dengan getakan yang keras, malaikat Mungkar dan Nakir kemudian bertanya kepada si Fulan tadi. Didudukkan si Fulan tadi dalam keadaan ketakutan. Tenang, kamu anak yang baik, jangan khawatir. Kemudian ditanya kepada si Fulan tadi, man rabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kita? Allah meneguhkan dalam hatinya, kemudian bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi, ma dinuka, apa agama? Apa agama kita? Diteguhkan oleh Allah dalam hatinya, sehingga si Fulan tadi bisa menjawab, agamaku adalah Islam. Ditanya untuk ketiga kalinya, man nabiyuka, siapa nabi? Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Allah mendukan lagi ke dalam hatinya, kemudian dia bisa menjawab, nabiku adalah Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, malaikat bertanya, "Ma kitabuka?" Apa kitabmu? Kitab suci kita apa? Al-Quran. Allah teguhkan kembali dalam hatinya. Dia bisa menjawab, kitabku adalah Al-Quran. 4 pertanyaan di alam kubur sudah diberikan oleh malaikat. Dengan keteguhan yang Allah berikan di dalam hatinya, dia bisa menjawab. Kemudian dibukakanlah kubur itu seluas mata memandang. Wah, Masya Allah. Diperlihatkan pemandangan-pemandangan surga. Dibukakanlah pintu surga sehingga mengalir angin dari surga sepoi-sepoi yang merasa sangat sejuk. Tidak sampai di situ teman-teman. Orang soleh yang meninggal, kemudian Allah datangkan seorang laki-laki yang berwajah tampan, berparas baik, mukanya enak dipandang mata. Datanglah laki-laki tersebut. Siapa kamu? Tenang, aku membawa kebahagiaan dan kabar gembira bagimu. Iya, kalau aku lihat wajahmu ini membawa kabar baik, tetapi aku belum pernah punya teman seperti kamu. Kamu tuh siapa? Tenang temanku, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Aku adalah sedekahmu. Wow, Aku adalah bacaan Quranmu. Masya Allah. Terus kamu kesini mau ngapain? Sementara hari kiamat masih lama, Allah tugaskan aku untuk menemanimu sampai nanti datangnya hari kiamat. Alhamdulillah, aku tidak kesepian di sini. Ada amal salih, ada laki-laki tampan yang menemaniku. Terima kasih ya. Kemudian Allah juga bukakan itu surga, dibukakan neraka. Ketika dibukakan surga, pulang, disinilah nanti tempatmu yang akan kamu tuju. Maka si fulan tadi berdoa, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, cepatkan datangnya kiamat sehingga aku bisa masuk ke dalam surga dan aku bisa bertemu dengan ayahku. Aku di sini sendiri sama amal solehku, tapi aku kangen sama ayah, aku kangen sama ibu, aku kangen sama adik. Ya Rabb, cepat datangkan kiamat sehingga aku bisa memasukinya dan aku bisa bertemu dengan ayah dan ibu." Itu nasib seorang anak soleh ketika di alam barzah. Tapi Ustaz, bagaimana dengan teman-temanku yang tidak sholat? Teman-temanku yang tidak mau ngaji, teman-temanku yang suka berani sama orang tua, teman-temanku yang tidak mau membantu sesamanya. Allah datangkan malaikat yang bengis dan keji tatkala hendak mencabut rohnya. Siapa ini? Tidak perlu tahu aku siapa. Siapa kamu? Aku adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut roh. Kamu bawa apa itu? Aku membawa kain terjelek yang aku ambil dari neraka. Untuk siapa? Untuk membungkusmu. Aku? Iya. Bukan dia saja. Tidak, untuk kamu. Benar untuk aku? Iya. Kemudian dikatakan kepada anak atau simpulan tadi, "Keluarlah wahai ruh yang kejam, ruh yang bengis, ruh yang jelek, keluar." Malaikat maut ketika mencabut ruh orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak banyak amal solehnya, dicabut sekeras-kerasnya. Dan ketika keluar dari jasadnya, roh itu sangat sulit untuk dikeluarkan, sehingga para malaikat Adam tak tarik. Susah sekali
dicabut ruhnya itu, kemudian dibungkus dengan kain yang buruk yang diambil dari neraka, kemudian dibawa naik ke atas. Ketika sampai di beberapa lapis langit, para malaikat kemudian suka heran. Bau apa ini? Aku tidak pernah mencium bau sebusuk ini. Dikatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Wah, cepat beri jalan untuk dia segera keluar dari sini. Aku tidak mau baunya lagi, sangat busuk. Kemudian dibawa ke langit. Sampainya di langit ketujuh, Allah berfirman, tulis si Fulan ini dalam kitab sijil, kitab yang paling buruk. Kemudian dikembalikan oleh si orang jahat ini pada tubuhnya. Dia bisa mendengar orang-orang yang mengantar jenazahnya ke liang kubur. Ketika orang-orang berjalan meninggalkannya, datanglah malaikat seperti saat orang soleh tadi tidak didatangi malaikat. Tetapi malaikat ini tidak dalam tampang yang berseri-seri, tampangnya serem dan kejam. Ditanya, siapa namamu? Namaku Bagong. Rumahmu mana? Kartosuro. Siap ya? Ngapain? Ujian. Aduh, bisa nggak ya? Jangan cengengesan. Ya. Aku tanya kamu, Man Prabuka, siapa Tuhanmu? Free Fire. Cengengesan. Kamu tidak lulus dengan pertanyaan pertama. Berikutnya, siapa nabimu? Siapa ya? Tidak tahu malaikat. Aduh. Kamu tidak tahu nabi. Apa agamamu? Apa ya? Tidak tahu lagi. Pertanyaan terakhir, apa kitab? Apa ya? Tidak tahu lagi. Tatkala manusia ditanya di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh malaikat, kemudian seorang yang fasik tadi, orang kafir tadi, orang yang tidak soleh, dibukakan pintu-pintu neraka sehingga panas neraka dia rasakan di alam kubur. Ketika diperlihatkan neraka, si Fulan tadi kemudian berdoa, Ya Allah, neraka ngeri sekali. Ada jurang yang sangat dalam. Ya Tuhan, tunda kiamatnya ya Tuhan. Aku tidak mau masuk ke dalamnya. Tunda, jangan kiamat, jangan kiamat. itu nasib ketika orang yang tidak banyak amal soleh, tidak punya bekal. Ketika nanti di alam kubur, dia akan dihimpit dengan himpit dan yang keras sehingga tulang belulangnya sampai bertumpukan. Dibukakan pintu neraka meskipun dia tidak bisa memasukinya karena disebut alam barzakh atau alam pemisah. Meskipun tadi si orang baik diperlihatkan surga, tapi dia tidak bisa memasukinya. Orang fasik diperlihatkan neraka, dia pun tidak bisa memasukinya. Karena kita sedang di alam barzakh, yaitu alam pemisah antara kehidupan dengan kehidupan sekarang dengan kehidupan akhir. Adik-adik, siapa yang anak soleh hari ini? Siapa yang ingin menjadi anak soleh? Siapa yang nanti di alam kuburnya ingin mendapatkan kenikmatan surga, ditemani malaikat yang menjelma menjadi seorang yang tampan wajahnya? Apa yang bisa kita lakukan? Banyak beramal soleh. Salah satu yang utama adalah berbakti kepada orang tua. Siap berbakti pada orang tua? Siap membahagiakan orang tua? Insya Allah hari ini termasuk yang kalian lakukan adalah untuk kebahagiaan dan kebaikan orang tua. Siapa nanti yang di surga pengen bersama ayah dan ibu? Di surga pengen berdampingan dengan adik?
berdampingan dengan kakak, berdampingan dengan ustadz dan ustadzah. Masya Allah, kalian bisa membaca Al-Quran salah satunya karena diajar oleh siapa? Ustadz, ustadzah. Pernah nggak ucapkan terima kasih sama ustadz dan ustadzah? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Coba ustadz kasih pertanyaan ini. Siapa yang di sini pernah ngasih hadiah sama ustadz dan ustadzah? Pernah, alhamdulillah. Ustadz.